Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin wa muslimah yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi orang yang kuat. Selain kuat menahan lapar dan haus, juga kuat menahan godaan hawa nafsu serta godaan yang melintas dalam pikiran dan panca indera kita. Oleh karena kita adalah orang-orang yang kuat, orang yang kuat itu kalau sudah terjatuh dia bisa bangkit lagi. Sebab kalau sudah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, itu namanya rumor butiran debu. Kaum muslimin wa muslimah yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Zakat pada dasarnya adalah wajib. Kewajiban mengeluarkan zakat sejalan dengan perintah melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di Provinsi Sulawesi Tengah ini, takaran mengeluarkan zakat sudah diatur oleh Kementerian Agama, yakni 2,5 kg per jiwa jika diliterkan mencapai 3,5 liter per jiwa, atau bila diuangkan mencapai Rp28.000. Kaum muslimin wa muslimah yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sering bertanya-tanya, apakah makna dari zakat itu sendiri? Nah, makna dari zakat itu memiliki 4 makna. Yang pertama at-tahuru. At-tahuru artinya membersihkan dan menyucikan. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 103 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu wasi'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang mana zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan hati mereka, serta berdoalah kepada mereka, yang mana doa itu dapat menenteramkan hati mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin yang ada di rumah yang berbahagia, oleh karena zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan hati, membersihkan dari hal-hal yang syubhat yang masuk dalam tongkrongan dan masuk ke dalam lambung kita, serta perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadari dapat menyakiti oleh orang lain. Itulah yang dapat dibersihkan oleh zakat. Selama ini kan kita tidak pernah mengetahui, kita pernah makan di warung makan, memesan ayam potong, memesan ayam goreng. Apakah kita yakin ayam yang digoreng itu dipotong menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan dalam satu rumah makan saja memotong ayam mencapai 100 ekor. Apakah ada 1 atau 2 ayam yang dipotong yang terlewatkan dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang dibersihkan oleh zakat itu sendiri. Dan juga membersihkan perbuatan-perbuatan kita yang tanpa disadari menyakiti oleh orang lain, seperti perkataan kita pernah melakukan fitnah, melakukan ghibah, pernah menyakiti orang lain dengan tindakan kita. Inilah yang dibersihkan oleh zakat itu sendiri. Dan makna yang kedua adalah an-numu. An-numu artinya tumbuh dan berkembang. Zakat itu yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Zakat juga sama dengan sedekah, infak, adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala
insya Allah akan memberikan kita pahala dan rezeki yang berlimpah dari apa yang kita keluarkan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhalifu man yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang yang menanam sebutir biji, kemudian dari sebutir biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, satu tangkainya berbuah menjadi 100 buah. Masya Allah. Itulah balasan kepada orang-orang yang mampu menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi kita diingatkan, tidak boleh mengungkit-ungkit, tidak boleh menyebut-nyebutkan kembali apa yang sudah kita beri, dan tidak boleh memberi atau menghina orang yang kita berikan. Sebagaimana kelanjutan dalam surah Al-Baqarah ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfiqu mannahu wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menyebut-nyebut harta yang ia berikan serta tidak menyakiti perasaan orang yang diberikan itu, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka, menyenangkan hati mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan makna yang ketiga adalah as-solahu. As-solahu itu artinya keberesan atau kemudahan. Kemudahan segala urusan ini adalah impian bagi kita semua kaum muslimin. Semua kemudahan kita tidak inginkan dalam kehidupan kita, selalu diberikan kesulitan, kita selalu diberikan kemudahan. Insya Allah zakat ini mengajarkan kita untuk selalu mendapatkan kemudahan di setiap urusan. Dalam surah Al-A'la ayat 4 sampai 4, 6 dan 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sesungguhnya usahamu itu beraneka macam. Barang siapa yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah berikan kemudahan baginya jalan menuju kemudahan itu sendiri. Dan tetapi fa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang kikir dan tidak mau lagi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka Allah memberikan jalan kemudahan baginya menuju kesulitan atau kesukaran. Dan makna yang terakhir adalah al-barakatuh, berkah. Bahwa zakat yang kita berikan berharap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita paling pernah melihat orang lain atau merasakan pada diri kita sendiri. Kita sudah lama tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Bahkan ada orang yang sudah umur 60-an tapi masih mampu bekerja untuk mengairi ladang, mampu untuk berkebun, dibandingkan dengan kita yang anak muda baru mencangkul tanah saja sudah sakit-sakit belakang. Itulah yang dinamakan berkah. Ada orang yang kecukupan ekonomi rumah tangganya itu di bawah rata-rata, tapi dia mampu menyekolahkan anaknya menjadi sarjana dan lain sebagainya. Ada orang yang kecukupan ekonominya masih di bawah rata-rata, tapi dia bisa hidup berbahagia bersama keluarganya. Ada orang yang bergelimangan harta, tapi orang-orang di rumahnya tidak merasa bahagia. Karena kenapa? Dia adalah Fir'aun jilid 2. Nah, seperti itu kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita saling memaafkan dan saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan agar kita tidak lumpuh, agar kita tidak lupa diri di saat terbang tinggi, dan kita tidak lumpuh di saat terjatuh. Sebab kalau sudah lumpuh dan tak mampu mengingat lagi, itu namanya gesia, lumpuhkan ingatanku. Saya akhir dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.